Alhamdulillahirrabbilalamin. Solihah. Ustadz mau tanya lagi nih, masih semangat nggak antum? Masih dong, harus semangat terus. Cek dulu Ustadz semangatnya. Oke. Semuanya nih, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita sudah di mana Ustadz? Kita sudah sampai di tempatnya. Di mana Dimana? itu? Yeay, Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Oke, kita akan segera masuk bertemu dengan yang akan menjelaskan terkait dengan kupu-kupu. Let's go. Oke, cukup. Oke, sekarang kita sudah ditemani oleh yang akan menjelaskan terkait dengan kupu-kupu. Siapa dia? Dengan Bapak siapa ya? Bapak Supriyatin. Bapak Supriyatin, ya Pak ya? Iya, benar. Oke Pak, ini kita sedang berada di mana ini Pak? Di Taman Kupu-Kupu Gita Persada yang beralamat di Tanjung Gedong, Jalan Bang Abdul Rahman. Oh baik Pak. Di sini ada apa aja Ustaz? Ya, di sini kan Taman Kupu-Kupu ya, Taman Konservasi Kupu-Kupu Sumatera. Jadi untuk melestarikan kupu-kupu Sumatera. Jadi berbagai macam jenis kupu-kupu. Juga kita mengelola itu dari ulat sampai ke pompong, dari telur ya, dari telur ulat sampai ke pompong memang dikembangbiakkan di sini. Wah, berarti pas banget ya, Ustaz. Emang Betul, kita betul. kemarin kita sudah membahas terkait dengan daur hidup kupu-kupu ya. Betul sekali. Berarti kita bisa lihat prakteknya di sini. Iya. Iya. Oke Pak, jadi kita harus kemana nih Kak untuk pertama kali? Untuk pertama kita boleh lihat ke penangkaran dulu ya, kita boleh lihat ulat sama kepompongnya. Boleh nih, sepertinya seru ya Salih dan Solihah. Kita lanjut ke penangkaran. Let's go. Oke Pak, ini kita sudah di mana ini Pak? Ini tempat penangkaran kupu-kupu. Nah, disinilah kita bisa mengetahui tentang kupu-kupu dari telur, dari ulat, dari kepompong, berapa lama nanti dia menetas. Oke, sekarang kita masuk. Ya, seperti yang kita ketahui, daur hidup kupu-kupu ya, dari kupu-kupu besar dia menetaskan telur. Nah, di sini telurnya seperti yang dilihat. Nah, karena ini masih dilindungi ya, jadi ada di dalam. Setelah jadi ulat, setelah jadi telur ya, jadi larva, nanti dia akan menjadi ulat. Pak ya, betul ya? Benar. Jadi ulat. Nah, ini kan dari daun Arislovia ya. Ini daunnya jenisnya Arislovia, ini jenis ulatnya. Nah, setelah beberapa hari nanti dia berubah jadi kepompong. Kadang kalau nggak sempet dia jadi kepompong di daun ini, dia nempel ini aktif semua kepompongnya. Ini dari ulat ini dia jadi kepompong. Itu jenis ulat apa Pak? Ini ulatnya Arislovia, nanti jadi kupu-kupunya Raja Helena. Lalu ada apa lagi Pak di penangkaran ini? Ya, ini kepompong tadi udah ya. Oh gitu, ini kepompong ini belum dilihat tadi Pak. Boleh dibuka nggak Pak? Itu kenapa ada gantungan jemuran Pak? Ini untuk menjepit karena dia kan jadi kepompongnya di dahan ya. Di dahan lalu diambil Pak ya? Nah, iya, nanti kita jepit. Dipindahkan di sini Pak ya? Kan. Nah, nanti dia bisa menetas jadi kupu-kupu. Jadi nanti menetas sampai jadi kupu-kupu di sini Pak ya? Iya. Oh gitu. Setelah 10 hari sampai 15 hari dia netas. 10 sampai 15 hari dia akan menetas menjadi kupu-kupu ya. Jadi bukan menetas lagi, pokoknya berubah jadi kupu-kupu. Dia kalau jadi kepompong ini butuh makan atau enggak Pak? Enggak, dia makanya sebelum dia jadi kepompong dia makan terlebih dahulu untuk Ketika fase ulat Pak ya? Energinya itu untuk jadi jadi ketika jadi dia fase ulat. dia makan yang banyak ya, sampai akhirnya jadi kepompong. Jadi dia selama 10 hari itu sekitar berapa tadi? 10 sampai 15 hari. 10 sampai 15 hari dia nggak makan berarti ya? Iya. Oh iya. Puasa dia. Lalu setelah jadi kepompong,
Dia menetas nanti. Menetas jadi kupu-kupu Pak ya. Bisa ditunjukkan Pak di mana Pak? Ya. Mungkin di... Ada yang di sini. Oh gitu. Tadi ada nih di sini. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna, bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus muat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pertanyaan lagi nih ya, mungkin ada Ananda di rumah yang bertanya-tanya banyak nih, tapi mungkin salah satunya nih, kalau dipegang itu kupu-kupu nanti bahaya nggak Pak ya? Bisa dijelasin Pak? Misalnya nanti gatal atau gigit nih gitu. Enggak sih, kalau yang ulat mau jadi kupu-kupu pun nggak ada yang gatal ya. Oh gitu ya. Aman. Jadi aman. dipegang pun nggak apa-apa Pak Nggak ya? ada yang gatal. Kalau yang gatal biasanya jadinya ngengat ya. Oh ngengat itu ya yang gatal. Jadi ulat dari jenis ngengat ya. Biasanya yang banyak di daun jeruk. Kupu-kupu itu yang bikin cantik itu warnanya, Iya. dari jenis warnanya. Ini pasti siswa yang di Ahwat ya, yang di rumah ini sangat menyukai sekali jenis kupu-kupu. Karena cantiknya. Oke, kita nyari tempat lain lagi Pak. Ini kira-kira ada apa sih? Oke, solih-solihah, kita tadi sudah ke penangkaran ya. Tadi di penangkaran kita sudah dijelaskan oleh bapaknya. Di sana mulai dari telur, kepompong, ulat, kepompong hingga kupu-kupu tadi sudah dijelaskan oleh bapaknya ya. Dan jenis-jenisnya apa saja itu tadi sudah dijelaskan di penangkaran. Ada kupu-kupu apa saja tadi Tat? Ada Raja Helena tadi. Ada Raja Helena ya, salah satunya itu yang paling familiar ya, paling terkenal di sini itu adalah Raja Helena yang warnanya cukup menarik. Hitam dan juga kuning ya. Jadi diingat kembali ya tadi proses daur hidup kupu-kupu apa aja? Telur, Dari telur, lalu ulat menjadi kepompong. Selanjutnya
Kupu-kupu terbang. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Subhanallah. Itu adalah semua itu adalah karena Allah. Subhanallah. Sampai sini udah belum ya, Red, ya? Apa masih ada lagi tempat yang lebih menarik nih kira-kira? Masih ada lagi dong, pasti. Kemana, Red? Pengen tahu? Ikuti kami selanjutnya. Let's go, jangan salah. Oke, soleh-solehas, kita berada di tempat selanjutnya ya. Setelah tadi Mana ini, Kak? ini namanya joglo, soleh-solehas, joglo ya. Lapangan sepak bola ya? Bukan. Ini namanya joglo. Setelah itu kita akan ke galeri ya, di museum sebelah sana. Ada apa saja di dalam? Mari kita saksikan. Oke. Ya, soleh-soleha, kita sekarang sudah sampai di tempat yang cukup menarik ini. Kita langsung saja tanya sama Pak Yatin. Pak, ini tempat apa nih, Pak? Di sini museum Taman Kupu-Kupu. Di sini tempat untuk melihat kupu-kupu yang sudah diputing atau yang sudah dikeringkan. Oh, jadi tadinya kupu-kupu itu hidup tapi dikeringkan gitu, Pak? Setelah dia mati, kita keringkan. Oh, setelah mati dikeringkan. Iya. Jadi biasa bukan buatan dari semen atau apa gitu, Pak? Bukan. Asli, Kupu-kupu Pak, ya? Asli kupu-kupu. Jadi biasanya untuk tujuan apa, Pak? Biasanya dikeringkan ini? Biasanya tempat wisata untuk selfie, untuk Oh, Agar tahu jenis-jenisnya gitu ya, Pak? Tahu jenis-jenisnya untuk juga belajar bisa. juga, Pak, ya, salah Iya. satunya, dan juga penelitian. Penelitian. Oke, langsung aja, Pak, kita ke dalam ya. Kita lihat sebenarnya ada apa sih di dalamnya. Yuk. Oh, berarti ini ya, Pak, ya, yang tadi dikatakan ya, Pak? Iya, benar. Sudah bermacam-macam kan. Ini yang berhasil kita pelihara. Ini yang sudah mati, udah kita keringkan. Nah, di situ juga kan masih ada jenis-jenis yang lain. Yang